Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-29. Oke, sebelum kita lanjut, mohon teman-teman bantuannya untuk men-subscribe channel ini dan juga like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Semoga dengan kalian share dan like video ini, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kita mulai bahas soalnya. Soal pertama berkaitan dengan bahasa Indonesia. Ya, tentang penulisan nama dan gelar. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Sutinah Pertiwi, S. H. B. Moh Indrawan Setio Hadi, M. PD, C. Hajah Rusti Sari Ringsih, D. Dr. Laila Sari Devi, E. Rusli Hadi Ningrat, S. Nah, di penulisan gelar itu ada aturan-aturan yang perlu kita ingat. Setelah nama, biasanya kita meletakkan tanda koma setelah nama. Baru kita mulai dengan penulisan gelar. Di antara pilihan yang ada, pilihan B itu tidak ada koma setelah nama. Berarti otomatis pilihan B salah. Nah, setelah itu, yang A ini kan SH, berarti dia sarjana hukum. Seharusnya itu penulisannya adalah S.H. Tetapi di pilihan A, H-nya tidak ada pakai titik, berarti A juga salah. Kemudian C, penulisan Hajah disingkat dengan HJ. Seharusnya setelah J itu diberikan titik, tetapi di pilihan C tidak dituliskan titik, berarti C juga salah. Yang D, gelarnya adalah doktor. Setelah doktor itu yang memang dituliskan titik. Doktor Laila Sari Devi. Berarti pilihan D betul sesuai dengan aturan penulisan gelar. E. Rusli Hadi Ningrat, S. Nah, S yang di belakangnya harusnya dikasih titik juga. Tetapi di pilihan E tidak ada titiknya. Jadi, sudah kelihatan bahwa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah pilihan D, Dr. Laila Sari Devi. Lanjut soal nomor 2. Nomor 2 juga merupakan soal bahasa Indonesia. Asal ada, kecil pun pada. Makna peribahasa di atas adalah A. Harta benda bukanlah yang utama, tetapi kesehatan yang penting. A. Sepertinya bukan menggambarkan makna peribahasa ini. B. Bersenang hatilah dengan apa yang didapat walaupun sedikit. Ya, sepertinya makna dari peribahasa ini asal ada, kecil pun pada. Biarlah sedikit, yang penting ada. Atau kita harus bersenang hati dengan yang kita miliki. Intinya begitu. Berarti B ini mendekati C, uang sedikit lebih baik daripada tidak ada. C tidak hanya masalah uang ya, peribahasanya tidak hanya masalah uang. D menjadi orang harus memberi. D juga bukan. E, orang harus bersyukur atas nikmat manfaat walaupun sedikit. Nah, kalau kita harus memilih B dan E, pilihan B lebih menggambarkan makna dari peribahasanya. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan B. Bersenang hatilah dengan apa yang didapat walaupun sedikit. Lanjut soal nomor 3. Kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan. Hal ini merupakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea A1, B3, C2, D5, E4. Pilihan D otomatis salah karena alinea pembukaan Undang-Undang Dasar hanya terdiri atas 4 alinea. Otomatis D salah. Nah, pembahasannya udah ada isi pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Alinea pertama isinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berarti ini tidak ada membahas tentang kemerdekaan adalah karunia Tuhan. Alinea pertama berarti bukan jawabannya. Di alinea kedua bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di alinea kedua juga tidak ada. Di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, berarti di sini, di alinea ketiga, terdapat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga kemerdekaan. Berarti kemerdekaan merupakan karunia Tuhan terdapat pada alinea ketiga. Jadi kita tidak perlu baca alinea keempat. Otomatis, kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan, merupakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga. Jadi jawabannya pilihan B. Lanjut soal nomor 4. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen A ketiga, B pertama, C kelima, D kedua, E keempat. Nomor 4 udah disediakan pembahasan. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, lembaga ini dihapuskan dengan keputusan Presiden nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lembaga tersebut tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintahan sehingga sangat tidak efisien. Jadi, pertanyaan soal nomor 4, penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen keempat. Jadi jawabannya pilihan E. Lanjut soal nomor 5. Pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat menganut sistem kabinet parlementer di mana kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem perwakilan bikameral, yaitu A. Presiden dan Senat, B. Senat dan DPR, C. DPR dan MPR, D. MPR dan Presiden, E. Presiden dan MPR. Oke, kita bahas soal nomor 5. Sistem dua kamar atau bikameral adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Pada saat di bawah Konstitusi RIS tahun 1949, secara resmi sistem perwakilan di Indonesia adalah menganut sistem bikameral, karena saat itu badan perwakilannya terdiri dari DPR dan Senat. Jadi, berdasarkan soal nomor 5, sistem perwakilan bikameral yaitu pilihan B, Senat dan DPR. Lanjut soal nomor 6. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan agar Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas A. 16 bab 37 pasal 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. B. 16 bab 37 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi kalau yang pilihan B dia tidak mencantumkan jumlah ayat. C. 22 bab 37 pasal, 2 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Di pilihan C juga tidak ada ayatnya. D. 16 bab 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. D juga tidak ada ayatnya. E. 20 bab 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan serta penjelasan. Oke, kita baca pembahasan soal nomor 6. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan. Sebelum amandemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, yaitu 16 ayat dari 16 pasal berayat tunggal, sementara 49 ayat lainnya berasal dari 21 pasal yang berisi 2 ayat atau lebih.
kemudian 4 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Setelah 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi yang berbeda itu, kalau babnya sama-sama 16 bab, pasalnya juga sama 37 pasal. Yang berbeda itu adalah di ayatnya, yang sebelumnya 65 ayat menjadi 194 ayat. Kemudian jumlah pasal aturan peralihannya juga beda, dari 4 menjadi 3, tapi pasal aturan tambahannya sama, yaitu sama-sama 2. Jadi berdasarkan soal nomor 6, setelah amandemen batang tubuh terdiri atas pilihan yang betul adalah A, yaitu 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Lanjut soal nomor 7. Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah A. Perdana Menteri, B. DPR, C. Senat, D. Menteri, E. Komite Nasional. Nah, soal nomor 7 juga ada pembahasannya. Komite Nasional ditugaskan untuk membantu presiden karena saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Jadi, soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan E, Komite Nasional. Nah, jadi pada saat pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 berlaku, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah Komite Nasional karena saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Lanjut soal nomor 8. Jika RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, maka A. tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu, B. mengganti draft RUU dan disidangkan kembali, C. diajukan pada sidang DPR yang akan datang, D. langsung diundangkan dan ditulis pada lembaran negara, E. boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan. Nomor 8 juga sudah ada pembahasannya. Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan A, tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Jadi kalau rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Lanjut soal nomor 9. Pada saat Konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat atau RIS terdiri atas 6 lembaga. Yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa RIS adalah A. Senat, B. Dewan Pertimbangan Agung Sementara, C. DPR, D. Menteri, E. Presiden. Nomor 9 sudah ada pembahasan. Di dalam bab 3 Konstitusi RIS disebut bahwa alat-alat perlengkapan federal RIS terdiri atas Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Jadi berdasarkan soal nomor 9, karena yang ditanyakan yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa RIS, maka jawabannya adalah B. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS, karena Senat, DPR, Menteri, dan Presiden merupakan alat kelengkapan pada masa RIS. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 10. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun merupakan isi pasal A21, B22A, C19 ayat 3, D22B, E20 ayat 1. Untuk menjawab soal nomor 10, kita perlu tahu bunyi masing-masing pasal. Pilihan A atau pasal 21 bunyinya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. A bukan jawabannya. B, pasal 22A. Bunyinya, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. B juga bukan.
Pilihan C, 19 ayat 3. Bunyinya, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Berarti jawabannya adalah soal nomor 10, pilihan C, yaitu 19 ayat 3. Lanjut 22B. Bunyinya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Pasal 20 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, soal nomor 10 yang menyatakan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun merupakan isi pasal 19 ayat 3. Jawabannya adalah pilihan C. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.